Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, saya Niatah Taulia dari Delegasi SMA Negeri 1 Aji Barang. Saya sebagai tim pro dalam debat malam hari ini dengan mosi, penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan hasil nilai atau seleksi akademik. Baik, akan saya jelaskan menurut Raka Joni 1992 secara gamblang. Proses pendidikan adalah upaya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang mandiri. Kriteria manusia mandiri itu adalah manusia yang mempunyai rasa percaya diri dan mempunyai budaya belajar di masyarakat sehingga dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan mempunyai atau berkeinginan untuk maju sesuai dengan yang tertera dalam GPHN tahun 1993 sampai dengan 1998. Sebelum saya mengeluarkan pendapat saya dan argumen-argumen saya mengapa saya setuju dengan mosi pada malam hari ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada di dalam mosi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama yaitu adalah penerimaan mahasiswa baru adalah aktivitas yang dilakukan secara rutin oleh perguruan tinggi di setiap pembukaan tahun ajaran baru. Talenta atau bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Menurut beberapa para ahli di sini, salah satunya adalah Kartini Kartono, menjelaskan bahwa arti bakat itu adalah hal yang mencakup segala faktor yang ada di dalam diri seseorang sejak awal pertama kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, potensi tersebut perlahan berkembang sehingga menghasilkan sebuah keterampilan, keahlian, dan kecakapan. Dan tiga hal ini adalah tiga hal yang paling penting yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai akademik itu adalah nilai atau merupakan nilai yang merujuk pada hasil prestasi akademik. Menurut para ahli, yaitu Surya Brata pada tahun 2006, prestasi akademik adalah hasil belajar terakhir yang dicapai oleh siswa dalam jangka waktu tertentu, yang mana di sekolah prestasi akademik siswa biasanya dinyatakan dalam simbol atau angka, simbol-simbol tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa keunggulan dari tes talenta akademik, dan ini merupakan alasan saya kenapa saya setuju dengan mosi pada malam hari ini. Yang pertama, tes talenta bawaan itu dapat mengukur potensi dan kelebihan di bidangnya masing-masing, terutama pada mahasiswa yang akan memilih jurusan. Hal ini berpengaruh dalam pemilihan jurusan bagi mahasiswa baru. Apabila tes hanya didasarkan pada akademik, semua orang pasti memiliki talenta bawaan. Lalu, hal yang akan terjadi adalah mereka tidak bisa bekerja atau belajar secara optimal. Penerimaan mahasiswa baru itu harus didasarkan pada tes talenta bawaan atau bakat masing-masing dari setiap mahasiswa, karena dinilai sangat spesifik dan lebih spesifik. Setiap orang memiliki bakat dan talentanya masing-masing. Hal ini berpengaruh terhadap cara mereka berpikir, cara mereka belajar, dan cara mereka bekerja. Bekerja pada bidang yang diminatinya itu akan membawa gairah kenikmatan dalam menjalankan atau bekerja yang tentunya lebih optimal, karena mereka itu enjoy dan mereka itu menikmati, karena itu adalah hal yang mereka sukai. Tanpa tekanan, karena menurut survei Indonesia Career Center Network atau ICCN terakhir pada tahun 2017 itu menunjukkan bahwa persentase 87% mahasiswa di Indonesia mengakui salah mengambil jurusan dan itu tidak sesuai dengan minatnya. Kesalahan dalam memilih jurusan itu dapat berakibat fatal, yaitu munculnya rasa putus asa dan stres pada mahasiswa. Dan berdasarkan hasil survei itu juga diketahui bahwa sebanyak 62,5% mahasiswa merasa putus asa dengan perkuliahan yang sedang mereka tempuh. Akibat dari salah memilih jurusan juga bisa membuat mahasiswa itu sulit berprestasi. Mahasiswa juga sulit untuk menyelesaikan kuliah, sehingga banyak sekali mahasiswa yang mengundurkan diri dan mendeo dirinya sendiri dari kuliahan tersebut karena mereka salah jurusan. Alasan yang terakhir adalah bahwa keberhasilan atau kesuksesan itu tidak dijamin melalui nilai akademis. Sebagai contohnya adalah kisah dari Thomas Edison.
sang penemu bola listrik yang lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1847 di Michigan, Amerika Serikat. Ia dikeluarkan dari sekolah karena memiliki beberapa masalah pendengaran. Ia menjual koran dan permen di kereta dan dia itu juga belajar otodidak. Perlahan, ia melengkapi bakatnya sebagai pengusaha dan mendirikan 14 perusahaan termasuk di General Electric di Amerika Serikat. Ia menemukan bola lampu listrik dan banyak sekali perangkat lain. Terhebat, Edison dianggap salah satu ilmuwan terhebat sebagai memegang lebih dari 1093 paten Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa nilai akademis itu tidak menjamin keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Karena itu hanya sebagai salah satu indikator dari bagaimana pengaruh dari keberhasilan seseorang. Dan yang paling berpengaruh itu adalah bukan hanya tes IQ, melainkan ASQ atau kecerdasan emosional. Dan bagaimana sih cara mendapatkan ASQ itu atau mendapatkan kecerdasan emosional dan spiritual? Perlu disadari. Untuk bagaimana mendapatkan ASQ atau kecerdasan emosional adalah mahasiswa itu harus tahu tentang potensinya atau potensi dirinya masing-masing. Dan agar tepat memilih jurusan yang nantinya mereka akan terjun langsung beberapa tahun yang akan mereka tempuh dalam pembelajaran dan pendidikan itu. Mereka itu akan enjoy dalam bekerja sehingga tidak ada tekanan dalam proses pemahaman dan penguasaan potensi. Hal ini akan berpengaruh dalam soft skill yang akan mereka peroleh, yaitu kepercayaan diri dan kecakapan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kesimpulan dari pendapat saya mengenai mosi debat pada hari ini adalah sekali lagi saya tekankan, saya setuju bahwa penerimaan mahasiswa baru harus didasarkan pada tes talenta bawaan. Karena tes talenta bawaan itu merupakan potensi dan peluang besar bagi setiap individu untuk bisa dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga semakin banyak individu yang tahu akan potensinya dan itu bisa dikembangkan melalui pendidikan terutama di mata kuliah yang sesuai dengan jurusannya, itu akan membawa Indonesia itu akan lebih maju dan tentunya menjadi negara yang tidak hanya berkembang tapi bisa bersaing dalam kancah internasional. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.